kesayangan, selamat datang di kelas matematika kita. Semoga kalian semua siap untuk mulai belajar dan bersenang-senang. Kita menjalani ini bersama. Jadi, mari kita saling menghormati dan mendukung. Semangat! Apa sih statistika itu ya? Definisinya, statistik adalah hasil pengolahan data dan analisis data. Sedangkan statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data serta penganalisisan yang dilakukan. Contoh soalnya, data hasil penelitian yang dilakukan guru matematika terhadap 80 peserta didik kelas 11 dinyatakan sebagai berikut. Ini ada datanya ya, bisa kalian lihat. Nilainya tidak berurut. Nah, dari data ini, buatlah tabel distribusi frekuensinya. Kemudian, sajikan dalam bentuk histogram, poligon, ogive, dan diagram lingkaran. Langkah pertama yaitu mengurutkan data dari data terkecil ke data terbesar. Data terkecilnya adalah 38 dan data terbesarnya adalah 98. Nah, selain dengan cara manual, kalian juga dapat menggunakan Microsoft Excel untuk memudahkan penyajian data. Langkah kedua, menentukan jangkauan atau range. Dilambangkan dengan R dan rumusnya nilai data maksimum dikurang nilai data minimum. Nilai data maksimumnya adalah 98, nilai data minimumnya adalah 38, sehingga range-nya adalah 98 dikurangi 38, yaitu 60. Langkah 3. Menentukan banyak kelas. Banyak kelas dirumuskan dengan 1 ditambah 3,3 log N. N adalah banyaknya data, sehingga diperoleh banyak kelas adalah 7,28. Maka dibulatkan menjadi 7. Jadi, 80 data yang ditampilkan akan dibagi menjadi 7 kelas interval. Langkah keempat, menentukan panjang kelas. Panjang kelasnya yaitu jangkauan dibagi banyak kelas. Sehingga 60 dibagi 7, yaitu 8,57. Nah, ini dibulatkan menjadi 9 ya. Maaf, Ibu salah. Seharusnya angka 8 ini 9. Langkah kelima, memasukkan data dalam bentuk tabel. Kelas pertama yaitu mulai dari data terkecil, yaitu 38. Karena panjang kelasnya 9, maka 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Itu untuk kelas pertama. Kelas kedua adalah 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Dan begitulah seterusnya sampai ke kelas ke-7. Bentuk umum distribusi frekuensi bisa kalian lihat ya. Kolom pertama itu adalah kelas interval. Yang tadi sebelumnya sudah kita lihat. Kemudian ada titik tengah. Titik tengah diperoleh dari setengah dikalikan
batas bawah kelas ditambah batas atas kelas. Dan frekuensinya itu bisa kalian lihat. Jadi interval A1 sampai B1 itu ada berapa? Tabel distribusi frekuensi. Ini bisa kalian lihat ya. Nah, lihat titik tengahnya 42. Itu dari mana? Dari 38 ditambah 46, hasilnya dibagi 2. Kemudian tepi bawah. Tepi bawah itu adalah batas bawah kelas interval dikurang 0,5. Jadi, untuk kelas pertama 38 dikurang 0,5 sehingga mendapat 37,5. Sedangkan untuk tepi atas yaitu batas atas kelas interval. Untuk yang pertama 46 ditambah 0,5 sehingga mendapat 46,5. Nah, ini ada macam-macam bentuk diagram. Yang pertama ada diagram histogram dan poligon. Kemudian ada diagram ogive positif. Ini diperoleh dari frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini ada ogive negatif, diperoleh dari frekuensi kumulatif lebih dari. Dan ada pula diagram lingkaran. Diagram lingkaran diperoleh, ini kalian harus membuat setiap frekuensi di kelas intervalnya menjadi persen. Caranya adalah masing-masing frekuensi dibagi jumlah keseluruhan frekuensi dikali 100%. Oke, bagaimana? Sudah mengerti kan cara mengkonstruksikan sebuah data menjadi tabel distribusi frekuensinya dan menjadikannya dalam berbagai diagram? Yuk, sekarang kalian buat suatu proyek berupa data untuk dikonstruksikan ke tabel distribusi frekuensinya. Semangat berproyek ya anak-anak.